Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulia Nur Hamim, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara, Sumatera Utara. KKNDR Kuliah Kerja Nyata dari Rumah tahun 2020, Kelompok 02 Sekar Semangat Berkarya. Tausiah agama, tema pentingnya berbakti kepada orang tua. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia telah mentakdirkan dan menciptakan makhluk penyayang yang menyayangi dan mengurus kita sejak kita membuka mata di alam dunia. Tiada lain makhluk itu adalah ibu. Ceramah saya kali ini bertemakan tentang pentingnya berbakti kepada ibu. Selawat dalam salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pendengar saya tausiah hari ini. Semoga kita diberikan ketabahan dalam keimanan dan ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibu. Tentunya kita sering mendengarkan kisah tentang Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu karena ia tidak mengakui pada seseorang wanita tua dan miskin yang pada kenyataannya ia adalah ibu dari Malin Kundang. Pada zaman sekarang ini tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu, tetapi saya sedih karena banyak anak yang durhaka pada orang tua, berdosa pada ibu, berkata kasar, berbohong, dan bahkan tega berperilaku kasar pada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui dan merawat kita saat kita masih lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Luqman 31 ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkanlah kepada manusia atau berbuat baik pada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu. Quran Luqman 31 ayat 14. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita hingga kita dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seseorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu, dan yang lebih dekat kepadamu." Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu meskipun ia musyrik, sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini dan yang telah diberikan untuknya hak-hak
maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan, membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya, ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. 1. Taat dan berbakti pada orang tua selama mereka tidak memerintahkan pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata keramah dan kebaikan. 2. Mendoakan kedua orang tua. Di antara doa kita pada orang tua adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. 3. Menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya, jangan menggerutu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya, kita sebagai anak harus berbakti pada orang tua, terutama pada ibu, karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan kita sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet bukan karena jahat, akan tetapi sangat menyayangi kita dan ia takut jika kita terluka. Terima kasih. Mungkin sampai di sini tausiah agama saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.